Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gevira Nur Fatimah dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi dari mata kuliah Tata Ejaan dan Istilah. Halo teman-teman, di sini ada nggak nih yang masih bingung gimana sih tata ejaan yang benar? Nah, di video kali ini aku bakalan jelasin beberapa materi mengenai tata ejaan dan istilah. Tonton sampai selesai ya. Yang pertama ada prinsip dasar ejaan bahasa Indonesia. Ejaan bahasa Indonesia adalah aturan yang mengatur cara penulisan bahasa agar jelas, seragam, dan tidak menimbulkan salah tafsir. Tanpa ejaan, tulisan bisa terlihat rapi di mata penulis, tapi membingungkan bagi pembaca. Nah, supaya tidak terjadi salah paham, ada beberapa prinsip. Aku jelasin satu-satu ya. Yang pertama ada prinsip fonologis. Prinsip ini menyatakan bahwa penulisan kata didasarkan pada bunyi bahasa. Jadi, apa yang diucapkan, itulah yang dituliskan. Yang kedua, prinsip morfologis. Pada prinsip morfologis, penulisan kata tetap mempertahankan bentuk kata dasar dan imbuhan. Meskipun bunyinya bisa sedikit berubah, kata dasar tetap dikenali. Yang ketiga, prinsip historis. Beberapa kata ditulis berdasarkan sejarah perkembangan bahasa, bukan semata-mata cara pengucapannya sekarang. Yang keempat, prinsip distintif. Prinsip ini berfungsi untuk membedakan makna antar kata yang bentuknya mirip. Contohnya, masa dan masa. Satu huruf bisa menentukan apakah kita sedang membahas waktu atau kerumunan orang. Yang kelima adalah prinsip konsistensi. Prinsip konsistensi adalah penggunaan ejaan secara tetap dan tidak berubah-ubah. Yang kedua adalah kaidah penulisan kata. Kaidah penulisan kata merupakan bagian penting dalam tata ejaan bahasa Indonesia. Penerapan kaidah ini bertujuan untuk menciptakan keseragaman, kejelasan makna, dan keterbacaan dalam komunikasi tulis. Ada beberapa kaidah penulisan kata, yaitu yang pertama adalah penulisan kata dasar. Kata dasar ditulis sesuai bentuk asalnya dan tidak mengalami perubahan ejaan. Contohnya ada baca, tulis, dan makan. Yang kedua adalah penulisan kata berimbuhan. Imbuhan atau awalan, sisipan, akhiran, dan konfiks ditulis serangkai dengan kata dasar. Contohnya membaca, tulisan, dan permainan. Yang ketiga, penulisan kata ulang. Kata ulang ditulis menggunakan tanda hubung. Contohnya buku-buku, anak-anak, dan berjalan-jalan. Yang keempat, penulisan gabungan kata. Gabungan kata pada umumnya ditulis terpisah, contohnya kerjasama, rumah sakit, dan tanggung jawab. Yang kelima, penulisan kata depan. Kata depan seperti di, ke, dan dari ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya, contohnya di kelas dan ke perpustakaan. Yang keenam, penulisan singkatan dan akronim. Singkatan dan akronim ditulis sesuai dengan ketentuan PUEBI. Contohnya SPD, YTH, dan UNESCO. Selanjutnya yang ketiga adalah tanda baca dan fungsinya. Penggunaan tanda baca yang tepat berfungsi untuk memperjelas struktur kalimat, hubungan antar bagiannya, serta membantu pembaca memahami maksud penulis secara akurat. Ada beberapa tanda baca dan fungsinya. Yang pertama adalah tanda titik. Tanda titik berfungsi untuk mengakhiri kalimat pernyataan dan digunakan dalam singkatan tertentu. Contohnya, mahasiswa mempelajari tata ejaan. Selanjutnya, tanda koma. Fungsinya adalah untuk memisahkan unsur perincian, memisahkan anak kalimat yang mendahului induk kalimat, dan digunakan setelah kata penghubung tertentu. Contohnya, penelitian ini membahas ejaan, istilah, dan tanda baca. Yang ketiga adalah tanda titik dua. Tanda ini berfungsi untuk mengawali perincian atau penjelasan dan digunakan sebelum kutipan langsung atau rincian. Contohnya, materi ejaan meliputi penulisan kata, tanda baca, dan unsur serapan.
Yang keempat, tanda titik koma. Fungsinya adalah untuk memisahkan dua kalimat setara yang berkaitan erat dan memisahkan unsur perincian kompleks. Contohnya, mahasiswa membaca teori, dosen menjelaskan penerapannya. Yang kelima adalah tanda tanya. Tanda tanya yaitu untuk berfungsi mengakhiri kalimat tanya. Contohnya, apa fungsi tanda baca dalam tulisan ilmiah? Yang keenam adalah tanda seru. Tanda seru berfungsi untuk mengakhiri kalimat perintah atau seruan. Contohnya, perhatikan penggunaan tanda koma. Yang ketujuh adalah tanda hubung, yang berfungsi untuk menyambung kata ulang dan menyambung unsur kata. Contohnya, teori-teori atau buku-buku. Yang terakhir adalah tanda kurung. Tanda kurung berfungsi untuk mengapit keterangan tambahan dan penjelasan. Contohnya, PUEBI adalah pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Dan yang keempat adalah istilah dalam bahasa Indonesia. Istilah adalah kata atau gabungan kata yang digunakan secara khusus untuk menyatakan konsep, proses, keadaan, atau objek tertentu dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, atau profesi tertentu. Adapun ciri-ciri istilah yaitu digunakan dalam bidang tertentu, bermakna spesifik dan konseptual, bersifat baku dan konsisten, dan umumnya digunakan dalam konteks ilmiah atau profesional. Selanjutnya ada jenis-jenis istilah. Yang pertama adalah istilah umum. Istilah yang dipakai secara luas dan dipahami masyarakat umum. Contohnya, bahasa, budaya, dan pendidikan. Yang kedua adalah istilah khusus. Istilah yang digunakan terbatas pada bidang tertentu. Contohnya, fonem pada bidang linguistik dan hipotesis pada bidang penelitian. Selanjutnya ada prinsip istilah. Yang pertama adalah sesuai kaidah ejaan bahasa Indonesia. Yang kedua, konsisten penggunaannya. Yang ketiga, tepat makna dan tidak menimbulkan salah tafsir. Dan yang terakhir, dapat diterima oleh masyarakat pengguna bahasa. Selanjutnya ada fungsi istilah dalam penulisan ilmiah, yaitu untuk menyampaikan konsep secara jelas dan akurat, menyeragamkan pemahaman dalam satu bidang keilmuan, dan meningkatkan kejelasan dan keilmiahan tulisan. Yang kelima adalah pembentukan dan penyerapan istilah baru. Pembentukan dan penyerapan istilah baru adalah proses menghadirkan kosakata baru dalam bahasa Indonesia untuk mewadahi perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan budaya dengan tetap mengikuti kaidah ejaan bahasa Indonesia. Ada beberapa cara pembentukan istilah baru. Yang pertama adalah pemadanan atau penerjemahan, yaitu mengalihkan bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia. Contohnya, feedback yang berarti umpan balik. Yang kedua adalah penggabungan kata, yaitu menggabungkan dua kata atau lebih. Contohnya, teknologi informasi dan tata bahasa. Yang ketiga adalah pembentukan berimbuhan, yaitu menggabungkan afiks bahasa Indonesia, contohnya globalisasi dan pemanfaatan. Selanjutnya ada jenis-jenis penyerapan. Yang pertama adalah penyerapan dengan menyesuaikan ejaan dan lafal. Contohnya, analisis sama dengan analisis. Yang kedua, penyerapan tanpa perubahan bentuk, biasanya untuk istilah teknis tertentu. Contohnya, internet. Yang ketiga, penyerapan sebagian. Sebagian diterjemahkan dan sebagian diserap, contohnya software aplikasi. Selanjutnya ada prinsip pembentukan dan penyerapan istilah, yaitu mudah dipahami, tidak menimbulkan makna ganda, dan konsisten dalam penggunaannya. Yang keenam adalah perkembangan istilah di era digital. Istilah adalah kata atau gabungan kata yang digunakan untuk mengungkapkan konsep tertentu dalam bidang ilmu, teknologi, atau kegiatan khusus. Dalam era digital, istilah berkembang sangat cepat seiring kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Selanjutnya ada faktor pendorong perkembangan istilah. Yang pertama yaitu kemajuan teknologi seperti internet, AI, media sosial, dan aplikasi digital. Yang kedua yaitu globalisasi bahasa, terutama pengaruh bahasa Inggris. Yang ketiga adalah kebutuhan komunikasi yang cepat dan praktis. Dan yang terakhir, budaya digital generasi muda. Selanjutnya ada sumber pembentukan istilah digital.
Yang pertama ada serapan bahasa asing, contohnya internet, digital, aplikasi. Yang kedua, penerjemahan istilah asing, contohnya download yang berarti unduh, upload yang berarti unggah. Yang ketiga, penyesuaian ejaan dan lafal, contohnya akun, konten, dan akses. Yang keempat, akronim dan singkatan, contohnya OTP dan AI. Dan yang terakhir adalah kreasi baru atau neologisme, contohnya seperti swafoto, gawai. Selanjutnya ada dampak perkembangan istilah digital. Ada dampak positif dan negatif. Dampak positifnya adalah memperkaya kosakata bahasa Indonesia, memudahkan komunikasi di bidang teknologi, dan menyesuaikan bahasa dengan perkembangan zaman. Dampak negatifnya yaitu munculnya ketidakkonsistenan istilah, dominasi istilah asing, dan menurunnya penggunaan istilah baku dalam konteks formal. Selanjutnya yang ketujuh adalah tata ejaan dalam penulisan ilmiah. Tata ejaan dalam penulisan ilmiah merupakan seperangkat kaidah yang mengatur cara penulisan bahasa Indonesia agar tetap bersifat baku, jelas, dan objektif. Dalam penulisan ilmiah, penggunaan huruf harus mengikuti kaidah Puebi. Huruf kapital digunakan pada awal kalimat, serta untuk nama diri, lembaga, dan gelar tertentu. Sedangkan huruf miring digunakan untuk menuliskan istilah asing yang belum memiliki padanan dalam bahasa Indonesia. Penggunaan huruf yang tepat membantu pembaca memahami batas makna dan struktur kalimat yang jelas. Selanjutnya, pemakaian tanda baca berfungsi untuk memperjelas hubungan antara struktur dalam kalimat. Tanda titik digunakan untuk mengakhiri pernyataan, tanda koma untuk memisahkan unsur sejenis atau anak kalimat, sedangkan tanda titik dua dan titik koma digunakan untuk perincian dan struktur kalimat yang lebih kompleks. Dalam penulisan ilmiah, penggunaan istilah harus mengutamakan istilah baku bahasa Indonesia. Istilah asing hanya digunakan apabila belum tersedia padanannya dan harus ditulis sesuai kaidah. Selain itu, penulisan dituntut untuk konsisten dalam penggunaan istilah yang sama untuk konsep yang sama. Kepatuhan terhadap kaidah ejaan menjadikan tulisan ilmiah lebih sistematis, mudah dipahami, dan dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan. Selanjutnya yang kedelapan adalah tata ejaan dalam penulisan populer. Penulisan populer adalah bentuk penulisan yang ditunjukkan kepada pembaca umum dengan bahasa yang komunikatif, ringan, dan mudah dipahami. Jenis tulisan ini meliputi artikel media massa, esai populer, blog edukatif, dan opini. Meskipun bersifat non-ilmiah, penulisan populer tetap harus mematuhi kaidah ejaan bahasa Indonesia. Selanjutnya ada fungsi tata ejaan dalam penulisan populer, yaitu untuk menjamin kejelasan makna teks, untuk meningkatkan keterbacaan tulisan, menjaga kredibilitas dan profesionalitas penulis, dan menghindari ambiguitas dan kesalahan penafsiran. Selanjutnya ada unsur tata ejaan dalam penulisan populer. Yang pertama adalah penggunaan huruf. Huruf kapital digunakan pada awal kalimat, nama diri, dan lembaga resmi. Penggunaan huruf kapital harus sesuai aturan dan tidak berlebihan. Yang kedua, penulisan kata. Kata baku diutamakan dalam penulisan populer. Kata tidak baku dapat digunakan secara terbatas untuk menciptakan kedekatan dengan pembaca, tapi tidak boleh mengganggu kejelasan makna. Yang ketiga, penulisan kata serapan. Kata serapan yang digunakan harus mengikuti bentuk kata sesuai kaidah ejaan bahasa Indonesia. Penulisan kata asing sebaiknya diminimalkan jika tersedia padanan bahasa Indonesia. Yang keempat, penggunaan tanda baca. Tanda baca digunakan sesuai fungsi seperti titik untuk mengakhiri kalimat dan koma untuk memisahkan unsur kalimat. Yang terakhir adalah penulisan imbuhan dan kata depan. Imbuhan ditulis serangkai dengan kata dasar. Kata depan di, ke, dan dari ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Selanjutnya ada prinsip penerapan tata ejaan dalam penulisan populer, yaitu konsistensi dalam bentuk penulisan, kesederhanaan struktur kalimat, menyesuaikan konteks dengan sasaran pembaca, dan ketaatan pada kaidah ejaan bahasa Indonesia.
Adapun kesalahan yang sering ditemukan yaitu ketidaktepatan penggunaan huruf kapital, inkonsistensi penggunaan kata baku dan tidak baku, kesalahan penulisan imbuhan dan kata depan, dan menggunakan tanda baca yang berlebih. Selanjutnya yang ke-9 adalah ejaan dan istilah dalam konteks multikultural. Konteks multikultural adalah situasi kebahasaan yang melibatkan keragaman budaya, bahasa daerah, bahasa asing, dan latar sosial dalam satu masyarakat. Dalam konteks ini, bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa pemersatu yang harus mampu menampung keberagaman tanpa kehilangan kaidah kebakuannya. Selanjutnya ada peran ejaan dalam konteks multikultural, yaitu untuk menjaga keseragaman penulisan di tengah perbedaan latar bahasa, menghindari salah tafsir akibat perbedaan budaya dan bahasa, memperkuat identitas bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, dan menjadi acuan bersama dalam komunikasi lintas budaya. Selanjutnya ada istilah dalam konteks multikultural. Istilah adalah kata atau frasa yang digunakan untuk mewakili konsep tertentu, terutama dalam bidang ilmu, budaya, dan sosial. Dalam konteks multikultural, istilah sering berasal dari bahasa daerah, bahasa asing, budaya lokal maupun global. Selanjutnya ada tantangan ejaan dan istilah dalam masyarakat multikultural. Yang pertama adalah campur kode dan alih kode dalam penulisan. Yang kedua, pengaruh bahasa daerah dan bahasa asing. Yang ketiga, inkonsistensi penulisan istilah serapan. Dan yang keempat, perkembangan istilah baru akibat globalisasi dan teknologi. Selanjutnya ada strategi penggunaan ejaan dan istilah yang tepat, yaitu mengacu pada kaidah ejaan bahasa Indonesia, mengutamakan istilah bahasa Indonesia yang sudah baku, menggunakan istilah asing secara selektif dan konsisten, dan menyesuaikan istilah dengan konteks pembaca. Lalu materi yang terakhir adalah perubahan dan tantangan penggunaan ejaan di era globalisasi. Yang pertama, perubahan penggunaan ejaan di era globalisasi. Globalisasi membawa perubahan besar dalam cara masyarakat berbahasa dan menulis. Ejaan bahasa Indonesia pun ikut mengalami penyesuaian, yaitu pengaruh bahasa asing. Masuknya kosakata asing, terutama dari bahasa Inggris, mempengaruhi ejaan bahasa Indonesia. Contohnya, download yang berarti unduh. Selanjutnya ada perkembangan teknologi digital. Media sosial, pesan instan, dan platform digital mendorong penulisan yang cepat dan singkat sehingga kaidah ejaan sering diabaikan. Contohnya kata tidak yang hanya menggunakan 3 huruf yaitu T, D, dan K. Selanjutnya yang terakhir adalah kreativitas bahasa. Munculnya gaya penulisan baru yang lebih bebas, terutama dalam iklan, sastra populer, dan konten digital yang kadang menyimpang dari kaidah ejaan baku. Yang kedua adalah tantangan penggunaan ejaan di era globalisasi. Yang pertama, menurunnya kesadaran berbahasa baku. Penggunaan bahasa tidak baku secara masif membuat masyarakat kurang peduli terhadap ketepatan ejaan. Yang kedua, campur kode dan alih kode. Penggunaan bahasa Indonesia yang dicampur bahasa asing dapat mengaburkan kaidah ejaan. Contohnya, aku lagi meeting sama klien. Yang ketiga, kurangnya literasi ejaan. Banyak penutur belum memahami atau belum mengikuti pembaruan PUEBI secara menyeluruh. Yang terakhir, benturan antara kepraktisan dan kebakuan. Dalam komunikasi cepat, ejaan sering dikorbankan demi efisiensi, padahal dalam konteks akademik dan resmi, ejaan tetap wajib dipatuhi. Yang ketiga, sikap yang perlu dikembangkan. Yang pertama, menggunakan ejaan baku dalam konteks formal dan akademik. Yang kedua, bersifat selektif terhadap pengaruh bahasa asing. Yang ketiga, menyesuaikan penggunaan ejaan dengan situasi komunikasi. Dan yang terakhir, memperbarui pengetahuan tentang PUEBI. Demikian pembahasan mengenai materi tata ejaan dan istilah. Semoga materi ini dapat meningkatkan ketepatan dan kecermatan kita dalam berbahasa Indonesia. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Ahri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.